semuanya, hari ini berjumpa lagi bersama Miss Nila, tematik kelas 2, tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalamanku di sekolah. Kita akan masuk di muatan yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Di muatan bahasa Indonesia, kita akan membahas yang pertama, mendengarkan ungkapan permintaan tolong, dan yang kedua, penjelasan cara membacakan puisi dan menunjukkan makna kata pada puisi. Mendengarkan ungkapan permintaan tolong. Ungkapan permintaan tolong diucapkan saat anak-anak memerlukan bantuan orang lain. Saat meminta tolong, anak-anak harus mengatakannya dengan santun. Oleh sebab itu, gunakanlah kata tolong pada kalimat anak-anak. Kata tolong juga dapat digunakan dalam kalimat perintah. Nah, anak-anak, perhatikan contoh percakapan berikut. Benny, ibu guru memintaku mengambil buku. Tolong temani aku ya, Dayu. Jawab Dayu. Baiklah, aku akan menemanimu ke ruang guru. Menjelaskan ungkapan permintaan tolong. Saat meminta tolong, anak-anak harus mengucapkan permintaan tolong dengan lembut dan santun. Tujuannya agar orang yang dimintai tolong mau membantu dengan senang hati. Nah, anak-anak, ayo perhatikan contoh ungkapan permintaan tolong pada percakapan berikut ini. Anak-anak, ibu membawa kaligrafi. Bisakah ibu meminta tolong untuk dipajang di dinding kelas? Bisa, Bu. Saya yang akan melakukan pekerjaan ini. Saya akan membantumu memasang kaligrafi itu, Benny. Baiklah, Edo. Oh ya, ibu juga membawa kemoceng dan sapu. Siapa yang mau memakainya? Saya mau memakai sapu, Bu. Saya mau memakai kemoceng ya, Bu. Baiklah, lakukan kerja bakti bersama-sama ya, anak-anak. Nah, anak-anak, ini merupakan contoh ungkapan permintaan tolong yang dilakukan antara guru dengan murid-muridnya. Dan selanjutnya kita akan membahas puisi. Puisi adalah kumpulan kata yang disusun sesuai tema tertentu. Saat membaca puisi, anak-anak harus memahami makna dari setiap kata di dalam puisi tersebut. Hal yang harus anak-anak perhatikan dalam membaca puisi, yang pertama, artikulasi. Artikulasi merupakan kejelasan dalam pengucapan saat membaca puisi. Selanjutnya yang kedua, intonasi. Intonasi merupakan ketepatan nada saat membaca puisi. Dan yang ketiga, ekspresi. Ekspresi merupakan raut wajah saat membaca puisi. Membaca puisi.
kita akan belajar menunjukkan makna kata pada puisi. Anak-anak, setiap kata dalam puisi memiliki makna. Untuk mengetahui makna kata, anak-anak dapat mengetahuinya dari kamus atau bertanya kepada guru dan orang tua anak-anak. Puisi judul Kunang-Kunang, karya A.T. Mahmud. Kunang-kunang hendak kemana? Kelap-kelip, indah sekali. Gemerlap, bersinar seperti bintang di malam hari. Kunang-kunang terbang ke sini, ke tempatku singgah dahulu. Kemari, kemari, hinggaplah di telapak tanganku. Nah, anak-anak, dari puisi Kunang-Kunang tadi, kita akan menentukan mana kosakata yang ada di dalam lirik Kunang-Kunang. Kata yang pertama, hinggap. Hinggap maknanya bertengger atau bagi burung yang sebelumnya terbang, atau menimpa, menjangkit, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua, hendak. Maknanya akan, mau. Selanjutnya kata yang ketiga yaitu gemerlap. Gemerlap maknanya berkilau atau berkelap-kelip. Kata yang keempat, bintang. Maknanya benda langit yang memiliki nyala selayaknya matahari dan nampak jelas di malam hari. Selanjutnya kata yang kelima, terbang. Maknanya bergerak melayang-layang di atas udara menggunakan sayap atau tenaga mesin. Nah, anak-anak, Miss Nila akan jelaskan cara menemukan kata-kata dalam kolom berikut ini. Seperti contoh, hinggap. Selanjutnya, hendak. Selanjutnya, gemerlap. Selanjutnya, kata bintang. Dan yang terakhir, terbang. Oke, apakah anak-anak dapat mengerti? Nah, untuk tugas bahasa Indonesia, silakan kerjakan di buku halaman 105 sampai 106. Kita akan masuk di muatan kedua yaitu PPKN. Di muatan PPKN kita akan membahas pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah. Nah, anak-anak, di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang simbol Pancasila dengan bunyinya. Hari ini kita akan membahas tentang
Pengamalan Pancasila di sekolah. Nah, anak-anak masih ingat lambang bintang ada di sila berapa? Ya, benar. Sila pertama yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalan Pancasila di sekolah. Sila pertama, berdoa sebelum melakukan kegiatan belajar. Yang kedua, memberi waktu kepada teman yang berbeda agama untuk beribadah. Yang ketiga, mengikuti kegiatan ibadah yang dilaksanakan di sekolah. Selanjutnya, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengamalan Pancasila di sekolah, sila kedua. Yang pertama, membantu teman ketika teman jatuh. Ketika jam istirahat, membagikan makanan kepada teman. Dan yang ketiga, meminjamkan alat tulis kepada teman yang tidak memiliki alat tulis. Dan yang keempat, melakukan aksi bakti sosial. Selanjutnya kita masuk di sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Pengamalan Pancasila di sekolah, sila ketiga, melaksanakan upacara bendera. Bekerja sama melakukan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah dan lingkungan kelas. Yang ketiga, ketika bermain tidak membeda-bedakan teman, baik dia berwarna kulit hitam, ataupun putih, ataupun rambut keriting, ataupun rambut lurus. Yang keempat, menggunakan produk Indonesia. Nah, anak-anak, kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia karena Indonesia kaya akan budaya. Walaupun kita berbeda-beda suku, bahasa, tetapi kita tetap satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, muatan SPDP. Di muatan SPDP kita akan membahas cara membuat vas bunga dari tanah liat dan cara membuat kerajinan dari daun kelapa. Banyak benda di sekitar kita yang dapat digunakan sebagai hiasan vas bunga. Hiasan tersebut berasal dari bahan alam ataupun buatan. Bahan alam merupakan semua bahan yang telah tersedia di alam. Bahan alam yang dapat dijadikan hiasan, yang pertama ada biji-bijian, daun-daunan, ada juga kerang, dan masih banyak lagi. Praktik membuat vas bunga dari tanah liat, alat dan bahan yang harus kita siapkan ada tanah liat, air, sarung tangan, dan cutter.
Langkah-langkah membuat vas bunga dari tanah liat. Yang pertama, kita ambil tanah liat secukupnya, lalu kita basahi dengan air secukupnya. Kita uleni sampai teksturnya pas dan tidak encer. Kita pilin tanah liat memanjang menyerupai tali di atas meja. Selanjutnya yang ketiga, kita buat lempengan tanah liat berbentuk lingkaran sebagai alas. Yang keempat, kita lilitkan pilinan yang telah kita buat di atas lempengan. Yang kelima, kita rapikan susunan tanah liat menggunakan cutter. Yang keenam, kita bentuk susunan hingga menjadi vas bunga. Dan yang ketujuh, vas bunga dari tanah liat sudah jadi. Oke, selain itu kita akan praktek membuat kerajinan dari daun kelapa. Alat dan bahan yang akan kita gunakan ada daun kelapa dan juga pisau atau cutter. Langkah-langkah membuat kerajinan dari daun kelapa. Yang pertama, kita buang lidi pada janur menggunakan pisau atau cutter hingga menjadi 2 helai daun kelapa. Langkah yang kedua, kita gulung satu sisi janur sampai 3 kali pada tangan. Posisi pangkal janur menghadap ke atas. Langkah ketiga, kita ambil sisi janur satu lagi. Kita lakukan seperti langkah sebelumnya. Posisi pangkal janur menghadap ke bawah. Langkah keempat, kita buat kedua gulungan saling berselingan, janur masih dalam posisi tergulung. Langkah kelima, kita ambil satu ujung, kemudian putar ke belakang susunan janur. Langkah keenam, kita masukkan ujung janur yang sudah diputar ke belakang tersebut ke janur yang berada pada posisi tengah. Cara memasukkannya seperti menganyam. Langkah ketujuh, kita teruskan anyaman sampai bawah. Lakukan seperti langkah sebelumnya hingga selesai. Bagian 8, bungkus ketupat sudah jadi. Untuk tugas SPDP, silakan anak-anak membuat kerajinan dari tanah liat atau daun kelapa sesuai kreativitas anak-anak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Bye!